Halo semuanya, kini kita akan membahas teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer. Materi ini akan disampaikan oleh kelompok kami yaitu Feni Heriza, Cihan Fatin, Feni Marisa, Tisha Audina, Erina Putri, Widya Anggiafani, dan Nela Safira. Baiklah, langsung saja kita membahas materi yang pertama. Serangan dan penyalahgunaan komputer. Semua komputer yang tersambung dengan internet, terutama komputer-komputer dengan rahasia perdagangan yang penting atau aset TI yang berharga, rawan akan serangan dari para hacker, pemerintah asing, kelompok teroris, pegawai yang tidak puas, mata-mata industri, dan pesaing. Orang-orang tersebut menyerang komputer-komputer untuk mencari data berharga atau mencoba merusak sistem komputer. Yang pertama ada hacking. Hacking adalah akses, modifikasi, atau penggunaan alat elektronik atau beberapa elemen dari sebuah sistem komputer yang tidak sah. Contohnya, seorang hacker Rusia menerobos ke dalam sistem Citibank dan mencuri 10 juta dolar dari rekening nasabah. Yang kedua ada hijacking. Hijacking atau pembajakan adalah pengambilan kendali atas sebuah komputer untuk melakukan aktivitas terlarang tanpa sepengetahuan pengguna komputer yang sebenarnya. Contohnya Cloud9, sebuah penyedia layanan internet, bangkrut setelah serangan DOS menghalangi pelanggan dan konsumennya untuk berkomunikasi. Yang ketiga ada spamming. Spamming adalah secara bersamaan mengirimkan pesan yang tak diminta ke banyak orang pada saat yang sama, biasanya berupa upaya untuk menjual sesuatu. Lalu, yang keempat ada spoofing. Spoofing adalah membuat komunikasi elektronik terlihat seolah orang lain yang mengirimkannya untuk memperoleh kepercayaan dari penerima. Berbagai bentuk spoofing, yaitu yang pertama email spoofing. Email spoofing membuat email terlihat seolah-olah berasal dari sumber yang berbeda. Lalu ada caller ID spoofing, yaitu menampilkan nomor yang salah atau nomor apapun yang dipilih penyerang pada tampilan ID penelpon untuk menutupi identitas penelpon. Lalu ada IP address spoofing, yaitu menciptakan paket-paket internet protokol atau IP dengan sumber alamat IP palsu untuk menyamarkan identitas pengirim atau untuk meniru sistem komputer lain. Lalu ada address resolution protocol spoofing, yaitu mengirimkan pesan ARP palsu kepada internet LAN. ARP adalah sebuah protokol jaringan untuk menentukan alamat perangkat keras komputer pengirim atau host jaringan ketika hanya IP atau alamat jaringan yang diketahui. Lalu ada SMS spoofing. SMS spoofing yaitu menggunakan layanan pesan singkat SMS untuk mengubah nama atau nomor dari mana pesan tersebut berasal. Lalu ada web page spoofing atau disebut dengan phishing. Lalu ada DNS spoofing, yaitu melacak ID dari domain name system atau buku telepon dari internet yang mengubah domain atau nama situs menjadi alamat IP, meminta dan membalas sebelum server DNS yang asli melakukannya. Yang kelima ada serangan zero day atau zero day attack atau serangan zero hour. Serangan zero day adalah sebuah serangan di antara waktu kerentanan perangkat lunak baru ditemukan dan waktu sebuah pengembang perangkat lunak merilis patch untuk memperbaiki masalah tersebut. Yang keenam ada cross-site scripting. Cross-site scripting adalah sebuah kerentanan dalam halaman situs dinamis yang memungkinkan penyerang untuk menerobos mekanisme keamanan sebuah browser dan memerintahkan browser korban untuk mengeksekusi kode, mengira bahwa perintah tersebut berasal dari situs yang dikehendaki. Yang ketujuh, yaitu serangan limpahan buffer. Serangan limpahan buffer terjadi ketika jumlah data yang dimasukkan ke dalam sebuah program lebih besar daripada limpahan input atau input buffer yang dikesampingkan untuk menerimanya. Yang kedelapan, yaitu serangan injeksi atau insersi atau SQL. Serangan injeksi adalah kode berbahaya dalam format pertanyaan SQL disisipkan ke dalam input, sehingga dapat diteruskan dan dijalankan oleh sebuah program aplikasi. Yang kesembilan yaitu serangan man in the middle atau MITM attack. MITM attack adalah menempatkan seorang hacker di antara klien dan host serta memotong lalu lintas jaringan antara kedua pihak tersebut. Penyalahgunaan komputer.
Misquoting atau impersonation, yaitu berpura-pura menjadi pengguna yang sah untuk mengakses sebuah sistem. Berikutnya ada piggybacking, yang memiliki beberapa makna. Yang pertama, penggunaan secara diam-diam Wi-Fi tetangga. Hal ini dapat dicegah dengan menyediakan fitur keamanan dalam jaringan nirkabel. Yang kedua, menyadap ke dalam jalur komunikasi dengan menguncinya secara elektronik. Pengguna yang sah sebelum pengguna tersebut memasuki sistem yang aman. Yang ketiga, seseorang yang tidak berwenang dalam pemecahan kata sandi mengikuti seseorang yang berwenang memasuki pintu yang aman, menerobos pengendalian keamanan fisik seperti keypad, kartu identitas, atau pemindaian identifikasi biometrik. Lalu berikutnya ada pemecahan kata sandi, yaitu memasuki pertahanan sebuah sistem dengan mencuri file yang memuat kata sandi valid, mendeskripsikannya, dan menggunakannya untuk mendapatkan akses atau program, file, dan data. Berikutnya ada word dialing, yaitu memprogram sebuah komputer untuk menghubungi ribuan sambungan telepon guna mencari dial-up modern lines. Dalam word dialing terdapat juga word driving, yaitu berkendara mencari jaringan nirkabel tak terlindungi. Lalu ada pula word recording, yaitu merupakan roket untuk melepas poin akses nirkabel yang dihubungkan pada parasut untuk mendeteksi jaringan nirkabel tidak aman pada area 50 mil persegi. Berikutnya ada phishing atau penyerangan sistem telepon. Alasan paling umum untuk penyerangan tersebut adalah memperoleh akses telepon gratis, mengirimkan malware, serta mencuri dan menghancurkan data. Lalu berikutnya ada deadlifting, di mana mengubah data sebelum atau selama entry ke dalam sistem komputer untuk menghapus, mengubah, menambah, dan memperbarui data sistem kunci yang salah. Contohnya meliputi pemalsuan atau perubahan dokumen yang digunakan untuk memasukkan data dan mengganti sejumlah file yang mengandung data input dengan file yang dimodifikasikan. Berikutnya ada kebocoran data, merupakan penyalinan data perusahaan tanpa izin. Contohnya, pegawai 10 Society Security mencuri 11.000 nomor social security serta informasi pengidentifikasian lainnya dan menjualnya ke pelaku pencurian identitas. Berikutnya ada pod slurping, adalah penggunaan sebuah perangkat kecil dengan kapasitas penyimpanan seperti iPod atau flash drive untuk menggunduh data tanpa izin. Berikutnya ada teknik salami, dipergunakan untuk menggelapkan uang pada satu waktu dari berbagai rekening berbeda. Seorang pegawai yang tidak puas memprogram komputer perusahaan untuk meningkatkan seluruh biaya produksi dengan hitungan pecahan persen dan menempatkan kelebihannya ke sebuah rekening penjualan palsu yang dikendalikan. Setiap berapa bulan, biaya tersebut dinaikkan sepersekian persen. Oleh karena itu, seluruh biaya meningkat bersamaan, yang tidak akan ada satupun yang menunjukkan kecurangan. Sebuah teknik salami diberi nama penipuan round down. Seluruh perhitungan bunga dipotong menjadi 2 posisi desimal dan kelebihan desimal diletakkan dalam akun yang dikendalikan pelaku. Tidak akan ada yang menyadari selama seluruh buku besar seimbang. Berikutnya ada spionase ekonomi, adalah pencurian informasi rahasia dagang dan kekayaan intelektual. Kerugian diperkirakan mencapai 250 miliar dolar setahun. Dalam peningkatan kerugiannya menjadi 323% selama periode 5 tahunan. Hampir 75% kerugian dilimpahkan bagi pegawai, mantan pegawai, kontraktor, dan pemasok. FBI tengah menginvestigasi sekitar 800 insiden terpisah atas spionase ekonomi pada berbagai titik waktu tertentu. Berikutnya ada pemerasan dunia maya, yaitu pengancaman untuk membahayakan sebuah perusahaan atau seseorang apabila sejumlah uang tertentu tidak dibayarkan. Pemilik sebuah pemrosesan kartu kredit menerima email yang mendata klien dengan nomor kartu kredit email yang menyuruhnya untuk membayar sejumlah $50.000 dalam 6 kali pembayaran atau data tersebut akan dikirim ke kliennya. Sebuah investigasi menunjukkan bahwa sistemnya telah berhasil dimasuki dan data nasabah telah disalin. Tidak mempercayai si penyerang, sang pemilik tidak melakukan apapun pada titik
si pemeras merilis data dan si pemilik menghabiskan berminggu-minggu mencoba untuk meyakinkan nasabah yang marah. Upayanya sia-sia, nasabah mengabaikan dia dan selama 6 bulan dia bangkrut. Lalu berikutnya ada cyberbullying, yaitu menggunakan internet, telepon seluler, teknologi komunikasi lainnya untuk mendukung perilaku yang disengaja, berulang, dan bermusuhan yang menyiksa, mengancam, mengusik, menghina, mempermalukan, atau membahayakan orang lain. Cyberbullying biasanya terjadi pada anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa hampir setengah dari seluruh remaja dan para remaja melakukan beberapa bentuk dari cyberbullying. Cyberbullying memiliki aturan hukum yang telah disahkan di sejumlah negara. Lalu berikutnya ada sexting, yaitu pertukaran pesan dan gambar yang terang-terangan bersifat seksual, biasanya menggunakan perantara telepon. Sebuah bentuk turunan dari cyberbullying adalah mengirimkan dan membagikan gambar-gambar atau pesan kepada orang-orang yang tidak pernah berminat untuk melihat atau membaca. Diperkirakan 88% dari seluruh gambar dan video seksual buatan sendiri dikirimkan oleh anak-anak muda untuk teman-teman diunggah ke situs lainnya. Situs porno parasit secara konstan menjelajah internet dan situs-situs media sosial untuk materi semacam itu. Sebagai bisnis mereka yang menampilkan gambar dan video anak muda yang terang-terangan bersifat seksual. Siapapun yang terlibat dalam pengiriman gambar telanjang dari seseorang berusia di bawah 18 tahun dapat dituntut atas keterlibatan dalam pornografi anak. Berikutnya ada terorisme internet, yaitu menggunakan internet untuk mengganggu perdagangan elektronik dan komunikasi serta untuk membahayakan komputer. Berikutnya adalah misinformasi internet, yaitu menggunakan internet untuk menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan. Bentuk lain dari misinformasi internet adalah berpura-pura menjadi orang lain dan mengekspos pesan berbasis situs yang membahayakan reputasi orang yang ditiru tersebut. Berikutnya ada penipuan lelang internet, yaitu menggunakan situs lelang internet untuk menipu orang lain. Menurut FBI, 45% dari aduan yang mereka terima adalah mengenai penipuan lelang internet. Penipuan tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Lalu berikutnya ada penipuan pump and dump internet, yaitu menggunakan internet untuk menaikkan harga saham yang menjualnya. Pelaku pump and dump melakukan 3 hal. Pertama, mereka membeli sejumlah saham tertentu dengan harga murah dan diperdagangkan dalam jumlah terbatas tanpa menekan harganya. Kedua, mereka menggunakan sejumlah email, teks, dan tweets dan juga keterangan di internet untuk menyebarkan informasi untuk menciptakan hiruk-pikuk pembelian yang meningkatkan harga saham. Ketiga, mereka menjual saham kepada investor yang tidak curiga dengan harga yang melambung dan mengantongi laba yang memuaskan. Segera setelah mereka berhenti mempromosikan saham tersebut, harga saham jatuh dan para investor akan kehilangan uang mereka. Berikutnya ada penjejalan situs, yaitu menawarkan situs gratis selama sebulan, mengembangkan situs tak berharga, dan membebankan tagihan telepon dari orang yang menerima tawaran selama berbulan-bulan. Terlepas apakah mereka ingin melanjutkan menggunakan situs atau tidak. Titik penjejalan situs telah berada pada 10 penipuan secara online teratas selama beberapa tahun belakang, dan tidak ada tanda bahwa penipuan akan hilang. Penegak hukum telah menindaknya selama beberapa tahun belakang tanpa adanya keberhasilan permanen yang nyata. Pembajakan perangkat lunak, yakni menyalin dan mendistribusikan perangkat lunak berhak cipta tanpa izin. 3 bentuk pembajakan perangkat lunak yang sering terjadi, yaitu pertama, menjual sebuah komputer dengan perangkat lunak ilegal yang dimuat sebelumnya. 2. Memasang sebuah salinan lisensi tunggal untuk beberapa mesin. 3. Membuat perangkat lunak pada sebuah server jaringan dan mengizinkan akses tak terbatas untuk melanggar persetujuan lisensi perangkat lunak. Diperkirakan bahwa setiap penjualan perangkat lunak yang ilegal dibuat juga antara 7 dan 8 salinannya ilegalnya. Tak lama setelah beberapa hari dirilis, kebanyakan perangkat lunak baru tersedia di internet dan gratis bagi mereka yang menggunakan dan ingin mengunduh secara ilegal. Diestimasikan 43% dari perangkat lunak telah dibajak. Di beberapa negara, lebih dari 90% dibajak. Industri perangkat lunak memperkirakan kegiatan ekonomi karena
pembajakan perangkat lunak melebihi 50.000 miliar dolar per tahun. Rekayasa sosial. Rekayasa sosial merujuk pada teknik atau trik psikologis yang digunakan agar orang-orang mematuhi keinginan pelaku untuk mendapatkan akses fisik atau logis ke sebuah bangunan, komputer, server, atau jaringan. Biasanya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mengakses sebuah sistem dan mendapatkan data rahasia. Cisco melaporkan bahwa para pelaku memanfaatkan 7 sifat manusia untuk menarik seseorang agar mengungkapkan informasi atau melakukan tindakan tertentu. Yang pertama ada sifat belas kasih, kedua keserakahan, 3 daya tarik, 4 kemalasan, 5 kepercayaan, 6 urgensi, dan yang ketujuh sifat kesombongan. Menetapkan prosedur dan kebijakan berikut dan melatih orang-orang untuk mengikutinya dapat membantu meminimalkan rekayasa sosial. Yang pertama, jangan pernah membiarkan orang-orang mengikuti Anda ke bangunan yang terlarang. Yang kedua, jangan login ke komputer orang lain, terutama jika Anda memiliki akses administrasi. Yang ketiga, jangan pernah memberikan informasi yang sensitif melalui telepon atau email. Yang keempat, jangan pernah memberikan kata sandi atau ID pengguna. Yang kelima, waspadailah bila ada orang yang tidak Anda kenal yang berusaha mendapatkan akses melalui Anda. Isu dan teknik rekayasa sosial. Yang pertama, pencurian identitas atau identity theft, yaitu mengambil identitas seseorang biasanya untuk keuntungan ekonomi dengan mendapatkan dan menggunakan informasi rahasia secara ilegal, seperti nomor social security, nomor rekening bank, atau kartu kredit. Kemudian pretexting, yaitu menggunakan skenario diciptakan atau dalih untuk meningkatkan kecenderungan agar korban membocorkan informasi atau melakukan sesuatu. Dalih lebih dari sekadar kebohongan kecil. Tindakan tersebut biasanya melibatkan penciptaan legitimasi atau pernyataan yang sah dalam pikiran target sehingga dapat menghasilkan peniruan yang memungkinkan. Lalu ada posing. Posing adalah menciptakan bisnis yang terlihat sah, biasanya menjual produk baru dan menarik, mengumpulkan informasi pribadi sambil melakukan penjualan, tetapi tidak pernah mengirimkan barangnya. Para pelaku penipuan juga menciptakan situs daftar pekerjaan untuk mengumpulkan informasi rahasia. Kemudian ada phishing. Phishing adalah mengirimkan sebuah pesan elektronik dan berpura-pura sebagai sebuah perusahaan yang sah, biasanya institusi keuangan, dan meminta informasi atau verifikasi informasi serta sering pula memberi peringatan mengenai konsekuensi negatif bila permintaan tersebut tidak dipenuhi. Phishing atau phishing suara, voice phishing. Seperti halnya phishing, hanya saja korban memasukkan data rahasia melalui telepon. Misalnya, pelaku menggunakan caller ID spoofing untuk menipu sehingga korban mengira bahwa mereka sedang berbicara dengan institusi keuangan. Lalu carding. Carding mengacu pada aktivitas yang dilakukan pada kartu kredit curian, termasuk melakukan pembelian kecil secara online untuk memastikan apakah kartu kredit masih valid serta membeli dan menjual nomor kartu kredit curian. Selanjutnya adalah Evil Twin. Evil Twin adalah sebuah jaringan nirkabel dengan nama yang sama atau disebut dengan Set Identifier atau SSID, seolah menjadi sebuah titik akses nirkabel yang sah. Hacker menggunakan sinyal nirkabel yang lebih kuat daripada sinyal yang sah atau menonaktifkan etik akses sah dengan memutus sambungannya, mengarahkan DOS, atau menciptakan interferensi frekuensi radio di sekitarnya. Kemudian typo squatting atau pembajakan URL atau URL hijacking. Menyiapkan situs dengan nama yang sama sehingga pengguna yang membuat kekeliruan tipografis ketika memasukkan nama situs yang akan dikirimkan ke situs yang tidak valid. Tab napping, yaitu secara diam-diam mengubah tab atau browser yang sudah dibuka. Tab napping ketika korban ditipu untuk membuka email, link, atau mengunjungi situs terinfeksi. Kemudian ada scavenging atau dumpster diving, adalah mencari sejumlah dokumen atau catatan
untuk mendapatkan akses informasi rahasia. Beberapa pencuri identitas mencari kotak sampah komunal atau pembuangan kota untuk mencari informasi. Selanjutnya dalam bahu berselancar atau shoulder surfing. Sesuai dengan namanya, pelaku mengintip melalui bahu seseorang di tempat umum untuk mendapatkan informasi seperti nomor PIN ATM atau ID pengguna dan kata sandi. Selanjutnya, dalam loop Lebanon atau Lebanese looping, pelaku menyisipkan katup atau sleeve ke dalam mesin ATM untuk mencegah ATM mengeluarkan kartu. Ketika terlihat jelas kartu tersebut terjebak, pelaku mendekati korban, menawarkan bantuan, mengecoh korban agar memasukkan kartu serta PIN. Skimming. Skimming adalah penggesekan ganda kartu kredit pada terminal yang sah atau menggesekkan kartu secara diam-diam pada pembaca kartu yang tersembunyi untuk merekam data kartu kredit untuk penggunaan selanjutnya. Lalu chipping. Chipping adalah berpura-pura sebagai seorang jasa ahli dan menanamkan chip kecil untuk merekam data transaksi pada sebuah pembaca kartu yang sah. Chip tersebut kemudian dipindahkan untuk mengakses data yang direkam di dalamnya. Menguping atau eavesdropping adalah mendengarkan komunikasi pribadi atau menyadap ke dalam transmisi data. Peralatan yang diperlukan untuk mengatur penyadapan pada jalur komunikasi yang tidak terlindungi sudah tersedia di berbagai toko elektronik lokal. Apa itu malware? Malware merupakan segala perangkat lunak yang digunakan untuk membahayakan. Malware bersifat konstan dan berkelanjutan, serta mahal. Dan bagaimana jika malware timbul? Begini penjelasannya. Heartland Payment System adalah salah satu korban pelanggaran keamanan terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Lebih dari 130 juta nomor kartu kredit dicuri dan Heartland menghabiskan lebih dari 12,6 juta US dollar untuk membiayai hukum dan denda atas pelanggaran keamanan. Malware tidaklah sebatas untuk komputer. Sebanyak 175.000 malware pada telepon Android baru ditemukan setiap bulannya. Jenis yang paling lazim adalah versi palsu dari aplikasi yang sah, yang sebagian besar dapat ditemukan di toko aplikasi Google Play. Banyak dari aplikasi tersebut mengumpulkan informasi mengenai telepon yang penggunanya, kemudian mengirim informasi ke pengembang adware tanpa memberi pilihan kepada pemilik telepon untuk memilih keluar dari tangkapan informasi tersebut. Sebagian besar malware adalah hasil dari pemasangan atau penyuntikan oleh penyerang dari jarak jauh. Malware disebarkan menggunakan beberapa pendekatan termasuk akses bersama terhadap file, lampiran email, dan kerentanan akses jarak jauh. Beberapa pengembang malware dengan sengaja membuat perangkat lunaknya sulit untuk di-uninstall. Perusahaan malware terkadang bersaing satu sama lain mengenai perangkat lunak siapa yang akan menginfeksi sebuah komputer. Beberapa dari mereka telah mengembangkan perangkat lunak torpedo atau torpedo software yang menghancurkan malware milik pesaing, yang mengakibatkan peperangan malware di antara pengembang yang bersaing. Dan bom logika adalah Trojan Home yang tidak aktif sampai dipicu oleh tanggal dan waktu tertentu, oleh perubahan dalam sistem, pesanan dikirim ke sistem, atau sebuah keadaan yang tidak terjadi. Sebuah pintu jebakan atau pintu belakang adalah sebuah set instruksi komputer yang memungkinkan pengguna untuk memotong kendali normal sistem pemrograman, menciptakan pintu jebakan sehingga mereka dapat memodifikasi program selama pengembangan sistem, dan kemudian menghapusnya sebelum sistem dimasukkan ke dalam operasi. Paket sniffer menangkap data dari paket-paket informasi saat mereka melintasi jaringan. Stenografi adalah menulis pesan tersembunyi dengan cara tertentu sehingga tak seorang pun terlepas dari pengiriman dan penerima yang dikehendaki mencurigai keberadaan mereka. Program stenografi menyembunyikan file-file host data di dalam file. Perangkat lunak menggabungkan dua file dengan menghilangkan byte yang tersebar dari host file dan menggantinya dengan data file yang tersembunyi. Rootkit adalah kumpulan perangkat lunak yang bertujuan untuk menyembunyikan proses, berkas, dan sistem yang sedang berjalan dari sebuah sistem operasi tempat dia bernaung. Super zapping adalah pengguna tanpa izin atas program sistem khusus untuk memotong pengendali sistem reguler dan melakukan tindakan ilegal, semuanya tanpa meninggalkan jejak audit.
Virus komputer merupakan segmen mereplikasi diri dari kode yang dapat dieksekusi dengan melekatkan dirinya pada sebuah file atau program. Worm adalah program komputer replikasian diri serupa dengan virus. Bluesnarfing yaitu pencuri data, kontak, gambar, dan data lainnya dengan menggunakan Bluetooth. Serta blueboxing yaitu mengambil kendali atas telepon orang lain untuk membantu mendengarkan panggilan, mengirim atau membaca pesan teks. Serangan ini akan lebih sering terjadi pada telepon yang digunakan untuk membayar barang-barang yang dibeli. Kesimpulan, teknik penyalahgunaan dan serangan komputer terbagi menjadi 3. Yang pertama ada peretasan atau hacking yang memanfaatkan data pribadi atau identitas orang lain untuk merugikan orang lain atau menguntungkan diri sendiri. Contohnya terdapat hacking, hijacking, spamming, dan lain-lain. Kedua, ada penipuan atau rekayasa sosial, yaitu suatu kegiatan untuk menipu orang lain dengan memanfaatkan psikologis orang tersebut agar menuruti keinginan si penipu. Rekayasa sosial terdiri dari beberapa bagian seperti posting, carding, dan lain-lain. Yang ketiga ada malware, yaitu segala perangkat lunak yang diciptakan untuk membahayakan. Malware sendiri terdiri dari berbagai jenis seperti spyware, adware, dan lain-lain. Dengan demikian, perlu adanya pengetahuan tentang bahaya dari penggunaan komputer dari berbagai jenis, mulai dari peretasan, penipuan, hingga perangkat lunak yang ada melalui komputer untuk mencegah terjadinya kerusakan data-data atau bahkan kerugian yang lebih besar.